Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmawiyah Parinduri pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semua jurusan. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini walaupun dalam bentuk daring. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai pergaulan bebas dan perzinaan. Yang mana pergaulan bebas dan perzinaan ini merupakan akhlakul mazmumah yang harus kita hindari ataupun akhlak tercela yang harus kita hindari dari kehidupan kita masing-masing. Makna pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama Islam. Adapun faktor penyebab pergaulan bebas, rendahnya pemahaman agama, keluarga pecah ataupun broken home, lingkungan yang rusak, salah memilih teman, rendahnya tingkat pendidikan. Akibat pergaulan bebas. Yang pertama, zina. Yang kedua, narkoba. 3, minuman keras. 4, rokok dan judi. 5, penyakit menular atau HIV/AIDS dan sejenisnya. 6, meningkatnya kriminalitas. 7, rusaknya keluarga. Perzinaan. Zina adalah hubungan layaknya suami istri atau senggama antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan mukallaf, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan ataupun perkawinan yang sah. Balik adalah orang yang telah dewasa yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah ataupun yang lainnya. Mukallaf adalah seorang muslim yang telah dikenai kewajiban agama Islam. Ini sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan tentang dilarangnya perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari penjelasan Quran Surah Al-Isra ini, yang mana jangankan untuk melaksanakan perbuatan ataupun melakukan perbuatan zina, untuk mendekati zina itu juga sudah dilarang dalam Al-Quran. Dilihat dari segi pelakunya, zina itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pezina muhsan. Pezina muhsan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan yang sah atau sudah pernah melakukan ikatan perkawinan ataupun pernikahan. 2, pezina ghairu muhsan. Pezina ghairu muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah ataupun yang masih lajang dan tidak memiliki pasangan yang sah. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar dalam agama Islam. Aktivitas-aktivitas seksual oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah menikah dengan laki atau perempuan yang bukan suami istri sahnya, maka itu termasuk perbuatan zina. Dampak akibat zina. Adapun dampak akibat zina itu yang pertama adalah merusak garis keturunan, yang mana apabila perbuatan zina itu sampai melahirkan, maka anak yang dilahirkannya itu sulit untuk ditentukan bin ataupun bintinya. 2,
menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat. 3. Menghancurkan rumah tangga, yang mana apabila perzinahan itu diketahui setelah menikah, maka itu akan bisa berujung kepada perceraian. 5. Merebaknya perzinahan di masyarakat yang menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis ataupun yang dikenal dengan raja singa. 6. Terputusnya hubungan silaturahim. 7. Menghilangkan harga diri pelakunya, aib yang dicorengkan kepada pelaku membekas dan mendalam di dalam hati. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Memperkuat pendidikan agama, yaitu dengan menghadiri majelis-majelis taklim. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menyalurkan minat dan bakat yang positif. 4. Memilih teman bergaul yang saleh dan salehah. 5. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. 6. Jangan mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. Adapun hukuman bagi perbuatan zina ataupun pelaku zina itu sudah dijelaskan dalam Quran, yaitu Quran surah An-Nur ayat yang kedua ataupun surah yang ke-24, yaitu ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama ataupun hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina adalah dengan rajam atau dilempari batu yang berukuran sedang sampai mati, yang mana apabila pelakunya itu adalah pelaku zina muhson. Pada pelaku yang belum menikah ataupun ghairu muhson, hukumannya adalah didera dengan batu sedang sebanyak 100 kali, atau bisa diganti dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, serta diasingkan selama 1 tahun dari negerinya. Karena begitu berat hukuman dari pelaku zina, maka ada syarat yang dilakukan hukuman bagi pelaku zina. Pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu sudah balik dan berakal ataupun tidak gila. Pelakunya berbuat tanpa ada paksaan. Pelakunya mengetahui bahwa zina itu haram, walaupun belum tahu hukumnya. Kemudian jimak ataupun hubungan seksual terjadi pada kemaluan. Jadi ini adalah merupakan syarat-syarat bagi pelaku zina untuk bisa menerima hukuman dari yang dijelaskan dari ayat yang sudah kita bacakan tadi. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mana di halaman terakhir ini sudah buatkan tugas. Tugas ini nanti kamu tulis di buku tulis sesuai dengan perintah yang ada di Google Classroom, yang mana nanti tugas ini ada di Google Classroom sehingga kamu bisa mengikuti sesuai dengan perintahnya. Jangan ditulis tugas di kolom komentar karena Ibu tidak melihatnya, dan Ibu hanya melihat nilai yang ada di lembaran tugas ataupun Google Classroom tugas yang sudah
dikirimkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.